Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Novita SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 3 tahun 2023. Akan melaksanakan video UKIN pembelajaran. NIM saya adalah 712305914227. Nomor peserta PPG saya adalah 2015-02-77-2159. Saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pagi yang cerah ini ya, Nanda. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, pada pagi ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran sejarah ya, Nanda. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, supaya pembelajaran kita dilancarkan dari awal sampai akhir. Ketua kelas, kita pimpin doa kita untuk berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Haikal izin. Nah, selanjutnya setelah Ibu tanyakan kehadiran, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita menyanyikan lagu wajib kita, lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Nah, siapa yang bersedia untuk memimpin ke depan? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Untuk kita bisa mengetahui bagaimana bangsa Jepang tersebut dia menjajah di negara kita dan apa-apa saja dampak akibat dari penjajahan bangsa Jepang tersebut. Nah, ini adalah kompetensi awal yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Bisa dibaca dengan jelas? Siapa yang bisa membacanya? Apa, Pika? Coba jelaskan. Pertama yaitu kompetensi awal. Nah, Sebelum peserta didik memulai kegiatan pembelajaran dengan materi pendudukan Jepang di Indonesia, peserta didik sudah mampu menjelaskan dan menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya, militer, ekonomi, yaitu ekonomi perang dan sosial. kita akan melihat ada beberapa dampak
yang dihasilkan dari masa pendudukan Jepang, karena materi kita adalah lanjutan dari materi kita minggu lalu. Kemudian di sini kita juga melihat ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang melalui video pendek. Seperti yang telah Ibu sampaikan di WA grup kelas kita, ada link video yang telah Ibu kirimkan. Itu Ibu minta Ananda semuanya kan untuk menontonnya. Mungkin di rumah kuotanya kurang atau macet kan? Nah, kita nanti di sini bersama-sama akan menyaksikan kembali bagaimana Jepang itu di negara kita setelah kita melihat tujuan dari pembelajaran yang telah Ibu sampaikan ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita, dan yang kita terakhir yang nomor 3 yaitu kita akan berdiskusi kelompok. Kemudian kita lanjutkan lagi pada hari ini kita akan melaksanakan model pembelajaran yaitu PBL. Di sana telah tertulis bahwa PBL ini adalah problem. Berarti kita menemukan masalah dari tujuan pembelajaran yang telah kita ketahui tadi. Kemudian kita juga melakukan pendekatannya PPACK, yaitu kita berbasis dengan internet. Kemudian lagi, lalu tujuan pembelajaran kita menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Ini adalah pada zaman Jepang. Coba kita saksikan bersama-sama. Siapa yang bisa memberikan pertanyaan atau memberikan sebuah kesimpulan, gambaran dari tayangan video yang Ibu tayangkan tadi dan yang telah kita saksikan bersama-sama? Ada yang bisa? Ya, Radini, silakan Radini. Kita tonton video yang Ibu tayangkan berupa pendudukan Jepang yang dilakukan di Indonesia berupa pembunuhan Romusa dan pengambilan alih lahan-lahan lainnya. Tentu untuk kita pada saat sekarang ini, hal ini menjadi dorongan agar kita menjadi manusia yang lebih cinta tanah air, bangga terhadap negara Indonesia, dan tidak melupakan jasa-jasa perjuangan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Nah, setelah anak ibu melihat video, setelah melihat tujuan pembelajaran kita, dan juga setelah melihat jabaran dan juga tanggapan, jawaban dari teman-teman, maka pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Anak ibu, seperti yang telah Ibu sampaikan di WA grup kelas kita, itu Ibu sudah membagi kita per kelompok. Duduk berkelompok, nanti Ibu akan membagikan lembaran kerja peserta didik yang akan kita kerjakan dan nanti akan dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Kita bagi atas 4 kelompok. Nah, silahkan anak Ibu untuk duduk per kelompok. Ibu beri waktu 5 menit untuk duduk per kelompok. Silakan geser mejanya, geser bangkunya untuk duduk per kelompok sesuai dengan apa yang telah Ibu berikan di dalam WA kita. Setelah membagi kelompok berdasarkan dari pantauan Ibu
membagi kelompok ini dan Ibu bagi atas 4 kelompok. Dan Ibu telah menyediakan ini adalah lembar kerja peserta didik yang telah Ibu rancang untuk meningkatkan kemampuan Ananda dalam membahas pelajaran kita tadi dari tontonan video dan dari tayangan slide yang telah Ibu jabarkan tadi. Nanti Ibu bagi per kelompok. Nah, kita akan membahas ini. Di sini ada 3 pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu masing-masing nanti dijawab. Di nomor 1 itu nanti kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan memberikan pertanyaan, karena di sana ada yang diberikan 4 kolom. Nah, jadi kita bagi karena masing-masing kelompok itu kalau dapat berbeda yang disampaikan, biar semua materi dalam LKPD ini bisa kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar itu kan juga sudah Ibu berikan pada waktu yang lalu untuk dibaca di rumah, dan juga video serta materi yang berhubungan dengan Jepang ini. Ibu akan bagikan 2 kelompok supaya pencapaiannya maksimal. Silakan dikerjakan. Karena di sini banyak, Ibu tambah 1 lagi biar menjawabnya maksimal dan bekerja semua anggota kelompok di dalam kelompok masing-masing ini. Nah, Ibu beri waktu karena pertanyaannya kan tidak banyak, hanya merangkum dari materi yang telah kita tonton dan juga dari pertanyaan teman dan juga dari rangkuman yang telah Ibu lakukan. Nah, coba dilihat di dalam LKPD ini ada pertanyaannya. Di sini kan nomor 1 itu ada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 untuk politik ekonomi. Kelompok 2 sosial budaya. Kelompok 3 yang nomor 2 tentang gambar yang kapal ini bahas. Kelompok 4 nanti akan menampilkan jawaban nomor 3. Tapi semua kelompok juga memberikan jawaban dari semua soal itu. Tapi nanti yang akan ditampilkan adalah yang Ibu sebutkan tadi, supaya jangan pengulangan pemberian jawaban di depan. Sehingga kalau terjadi pengulangan nanti mungkin akan memakan waktu yang lama, kita tidak bisa mencapai kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab. Silahkan bekerja di kelompok masing-masing. Kalau ada HP-nya silahkan dikeluarkan untuk membantu, karena situ Ibu juga telah mengirimkan materi yang berhubungan dengan LKPD ini. Nah, silakan bekerja di kelompok masing-masing. Ibu akan melihat bagaimana kerjasama yang Ananda lakukan. Ini kelompok 2 tadi yang sosial budaya. Bagaimana? Bisa? Berarti paham tadi dengan materi yang telah kita lihat? Paham? Saya Ibu lakukan kuis, jadi bisa? Ada jawabannya? Nah, kita lihat di kelompok yang selalu senyum ini. Ini kelompok selalu senyum. Nah, siapa di sini nanti sudah dibagi? Sudah. Berarti hanya 1 orang tinggal di sini yang laki-laki. Kelas kita kekurangan yang laki-laki ya. Sekarang zaman sekarang lebih banyak wanita. Udah bisa yang ini bisa? Bisa. Udah ada dapat jawabannya? Si Tikar yang akan menulis? Tikar menulis.
penting itu saja, karena ini yang akan kita kumpulkan nanti. Ibu akan menanyakan SBG. Silakan duduk dan ikuti bersama. Siapa yang akan nanti itu untuk instrukturnya? Ada yang mau jadi instruktur? Belum kita. Nah, siap semuanya, bersiap semuanya. Kita lakukan bersama-sama ya. Kan ini SBG pengusir kantuk. Benar sekali kan, walaupun dalam video ini adalah anak SD, tapi kita SMA bisa. Nah, silakan bersiap. Ibu akan menanyakan videonya. Mari kita lakukan bersama-sama ini juga. Bantu biar supir. Lagi nanti kita berdiskusi. Nah, kita telah melakukan SBK. Bagaimana? Udah hilang rasa sedikit rasa ngantuknya? Sudah terbuka matanya? Sudah bisa bersemangat lagi? Sudah. Walaupun hanya itu, tapi juga akan melancarkan aliran darah kita. Kan ini bergerak semua ya. Ini tangan kita bergerak. Nah, Ibu tidak akan memilih kelompok yang akan tampil, tapi dengan kesadaran sendiri, silakan Anda tunjuk tangan. Kelompok 4 sangat semangat. Silakan seluruh anggota kelompok 4 ke depan presentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi yang kami buat tadi, yang akan disampaikan oleh Radini. Halo semuanya. Hai. Untuk meredakan ketegangan, kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Rani Indra, yang paling ujung, yang paling semangat berjuang. Dan sebelahnya, lanjut. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa sih tugas dari kaisar, shogun, dan daimyo. Untuk tugas kaisar, shogun akan dibacakan oleh Fikri, sedangkan tugas daimyo dan samurai akan saya bacakan sendiri. Satu, kaisar. Tugasnya sebagai kepala negara dan diwarisi turun-temurun, memegang peran penting dalam upacara-upacara kenegaraan dan sebagai lambang kesatuan Jepang. Yang kedua, shogun. Sebagai gelar militer tertinggi di Jepang pada zaman feodal, bertugas mengatur kehidupan politik dan sosial di Jepang. Dan untuk tugas daimyo adalah merupakan pimpinan daerah atau wilayah-wilayah tertentu kekuasaan Jepang. Kalau pada zaman sekarang ibaratnya ini adalah gubernurnya. Kalau yang keempat, samurai. Samurai adalah ksatria atau prajurit elit yang melayani daimyo tadi, yang melayani gubernur tadi. Berarti si samurai ini adalah bawahan dari si daimyo. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Karena kan dari LKPD yang Ibu tunjukkan ini, Ibu membagi agar pertanyaan yang ada di sini bisa kita jawab dengan tidak memakan waktu yang panjang. Kita
kita bisa memanfaatkan waktu pembelajaran kita. Nah, silakan ada yang bertanya dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 kepada kelompok 4. Karena jawaban dari kelompok 4 sudah disampaikan dan diuraikan. Ada pertanyaan? Jadi yang tadi itu kan merupakan struktur pemerintahan dari bangsa Jepang. Jadi untuk struktur pemerintahan dari Indonesia sendiri, bagaimana yang diperbolehkan oleh Jepang selama masa pendudukannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bisa ditambahkan dulu. Baiklah, Fisya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya kelompok lain? Kita terima 2 pertanyaan dulu ya. Silakan, Fikar. Kita tunjuknya Izin bertanya kakak-kakak sekalian. Pertanyaan dari Fikar itu pertama di sini. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelumnya, apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman yang sudah mau bertanya kepada kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama dari kelompok pertama, yaitu apa pemerintahan di Indonesia yang diperbolehkan oleh Jepang? Tentu jawaban yang kami berikan adalah tidak ada pemerintahan yang diperbolehkan oleh Jepang. Bahkan organisasi politik sekalipun dilarang oleh Jepang. Perkumpulan saja hanya kita-kita seperti saat sekarang ini dilarang oleh Jepang. Maka dari itu tidak ada pemerintahan yang diperbolehkan oleh Jepang yang mendukung kemajuan politik di Indonesia pada saat itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, sebelumnya apakah terjawab pertanyaannya, Fisya? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Fikar kelompok 2, yaitu siapa sih kaisar pertama, shogun pertama, dan daimyo pertama? Untuk shogun pertama, Fikar namanya adalah Kamakura Bakafu. Siapa? Kamakura Bakafu. Dan untuk kaisarnya namanya adalah Kaisar Jumu. Namanya adalah Kaisar Jumu. Dan yang ketiga adalah daimyo. Daimyo siapa tadi adalah pimpinan tiap daerah, sama dengan gubernur kalau saat sekarang ini. Pimpinan daerahnya salah satunya adalah Toyotomi Ada Nabaguro. Apakah terjawab? Fikar? Terima kasih. Apakah ada tambahan lagi, teman-teman? Tidak. Alhamdulillah. Silakan Sahwa. Baiklah, sekian diskusi kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita telah belajar bagaimana itu kisah negara kita pada zaman pendudukan Jepang. Jadi kita harus tahu setiap materi, kita harus bisa tahu apa kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita pelajari. Kemudian dari dampak-dampak yang ada di dalam zaman Jepang itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesemua itu kita ambillah yang positifnya, bahwa kita bisa maju dalam pendidikan bangsa kita dan juga kita bisa mengenal bagaimana hal-hal yang belum kita ketahui di dalam negara kita. Jadi untuk kedepannya dari materi kita ini kita harus bisa melihat apa hal yang sangat positif yang bisa kita ambil, yaitu setidaknya kita harus bersama-sama, kita harus berjuang bersama untuk bisa mewujudkan satu persatuan dan kesatuan ke depannya. Nah, kalau kita tidak bersama dan tidak bersatu seperti zaman penjajahan inilah yang akan terjadi. Nah, untuk itu kita harus menciptakan rasa semangat juang yang tinggi di dalam jiwa kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, setelah kita ambil kesimpulan diskusi, Ibu ingin melihat dulu sedikit bagaimana pemahaman anak Ibu tentang materi kita. Nah, Ibu akan melaksanakan satu kuisis yang pertanyaannya tidak banyak, pertanyaannya cukup
pertanyaan itu, anak ibu akan berlomba-lomba untuk bisa menjawabnya. Kita hapus ini tulisan kita karena akan menghambat. Nah, silakan anak ibu buka HP-nya. Nah, silakan anak ibu bergabung di kode atau di link yang ada di depan. Silakan bergabung. Bisa? Ya. Silakan. Bentar, Bu. Ibu pengen cek ini ya. Nah, dengan ini juga bisa. Silakan. Kalau susah dengan kode. Kasih spot teman-teman. Kasih spot. Nah, sudah mulai ada yang masuk. Sudah? Kita lihat siapa yang Fikri, spot Fikri. ada. Silakan Fikri. Bisa. Ulang lagi. Sabar dong. Sabar. Jaringan. Kasih spot teman-teman. Oh, mana? Ada di kiri, ada di Oh, kira tadi. Nah, kita mulai. Tampilannya
bacakan Alhamdulillah. Sehat sampai pembelajaran kita.